Oke, berarti untuk hari ini kita masuk ke mekanika benda langit ya. Nah, untuk MBL sebenarnya MBL sendiri tuh jadinya salah satu materi yang paling luas ya di astro. Karena asal dia masih mekanika tuh akhirnya bisa dijadikan soal MBL gitu. Jadi sulitnya di situ. Karena materi MBL sendiri banyak gitu ya. Lumayan. Materi mekanika sendiri banyak. Nah, mungkin yang paling sering itu nanti jadinya tuh tentang orbit. Kemungkinan ya. Nah, mekanika sendiri tuh apa sih? Mekanika sendiri tuh sebenarnya adalah terdiri dari dua ya. Sebenarnya. Nggak bisa aku tulisin. Dia sendiri dari kinematika dan dinamika. Nah, kinematika ini kayak jelasin bagaimana benda-benda bergerak ya. Dan kalau dinamikanya itu how ya. Lebih kayak penyebab. Bergerak gitu ya. Ya, jadi kalau yang di kinematikanya nanti tuh kebanyakan kita bakal ngomongin soalnya kayak kecepatan gitu ya. Percepatan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misal benda bergerak tuh dia tuh punya parameter apa aja. Itu semuanya ada di situ. Sementara kalau di dinamikanya nanti baru kita ngomongin soal kayak gaya, energi, gitu ya. Semuanya ada di sini. Momentum itu masih kayak di ini. Ya pembagiannya gitulah. Nah untuk di bedanya kalau misalnya di fisika itu kan kita ya lebih random lah ya. Hampir semuanya bisa kita deskripsikan dengan ini gitu kan. Nah, kalau misalnya di sekarang ini ya apa namanya
kita lebih banyak menjelaskan tentang mekanika benda langit. Jadi benda-benda langit aja gitu, bisa planet, terus bintang, dan lain-lainnya gitu. Yang biasanya tuh mereka bergerak dengan pola tertentu lah, gitu. Yang agak beda sama benda-benda yang biasa kita, terutama gerak melingkar tuh. Biasanya gerak melingkar banyak, nggak kayak apa ya? Kadang-kadang kalau bisa di fisika kayak peluru itu kan kita ngedeskripsikan nih, biasanya gerak lurus gitu. Nah, kalau di benda langit tuh lebih banyak kita menggunakan gerak melingkar dibandingkan gerak lurus. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa nanti gerak lurus juga bisa keluar. Bisa aja. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Sebentar coba aku cek dulu kira-kira. Nah, sebenarnya ini tuh bisa banyak banget ya materinya. Karena dia sendiri tuh cara, ya aku bilang tadi, cara dasarnya itu dari mekanika gitu kan. Jadi kita bisa kayak belajar mekanika dari awalnya banget. Dan biasanya juga berguna juga karena itu ngebangun sense-nya kita juga di astronya. Atau ya yang memang mepet-mepet aja gitu ya. Nah, saranku sih nanti mungkin aku nggak bakal bisa ngejelasin banyak juga di sini sekarang, tapi sendiri nyaranin untuk kalian untuk bagian mekanika ini ya, kalau pengen lebih jago di sini, aku nyaranin untuk kasih referensi bukunya. Di sini bagus. Kenapa? Karena di sini ada banyak banget soal-soal dan kalau nggak salah juga ada pembahasannya gitu. Tapi beda buku. Nah, nanti coba kalian cari aja dua-duanya. Referensi bukunya itu namanya Fundamental of Physics. Fundamental of Physics. Halliday kalau nggak salah. Nulisnya ya, Halliday kayaknya. Dan di sini tuh soal-soalnya juga ada level-levelnya gitu. Jadi makin lama makin sulit. Dari yang pertama banget tuh konsep yang ditanyain itu benar-benar konsep dasarnya banget gitu. Terus lama kelamaan dia naik ke yang lebih challenging lah.
Jadi enaknya kayak gitu. Itu juga nanti bantu untuk belajar fisika in general. Nah, tapi kalau di kasus kita, jadi mekanikanya makin kuat juga. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal yang aneh-aneh, yang muter-muter gitu, itu nanti bisa dikerjain gitu. Nah, karena buku ini penting, jadi ada beberapa topik yang mungkin bakal aku layout, yang nanti mungkin bisa kalian pelajari lebih lanjut jika kalian rasa masih kurang. Tapi nanti kalau misal memang ini tuh core banget di astronomi, itu bakal aku bahas ya. Sebenarnya ini aku bakal ngeliat dari buku ini juga, tapi kalau misalnya dia cuma kayak, oke, aku rasa dia suplementer gitu, bakal bagus kalau kalian butuh, itu nanti aku bakal bilang, tapi nggak bakal aku bahas lebih lanjut. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi yang pertama tuh adalah soal gerak ya. Sebenarnya ini juga mungkin kalian udah pelajari juga di sekolah ya. Tentang gerak lurus. Nah, jadi di dalam gerak lurus ini ada itu ya, yang kayak gerak GLB itu, yang gerak lurus beraturan, dan gerak lurus tidak beraturan, GLBB misalnya. Jadi ada dua ini. Nah, sebenarnya yang bakal jadi penting itu, soalnya dalam GLB dan GLBB ini kan dia tuh konsepnya itu dia coba ngejelasin tentang beberapa hal ya, beberapa hal penting, yaitu kecepatan atau V, terus percepatan, terus yang kecepatan itu X, biasanya X-nya posisi gitu, atau S. Nah, terus dia coba ngejelasin V atau kecepatan, dan yang terakhir A ya. Ini percepatan gitu. Nah, mungkin ini yang perlu kalian tahu sebenarnya di bagian gerak lurus ini ya. Dan di ini juga bakal ngaruh juga ke mana-mana ya, maksudnya di gerak melingkar juga nanti konsepnya bakal pakai sama juga. Perubahan posisi per waktu itu tuh kecepatan, perubahan kecepatan per waktu itu percepatannya. Jadi kalau misalnya aku tulisin, esensinya sebenarnya adalah delta X EV itu sebenarnya adalah kalau misalnya dalam waktu, setelah kita pakai rentang waktu yang panjang gitu ya, delta T-nya besar, maka V itu sebenarnya adalah delta X per delta T. Jadi kayak X2 min X1 per T2 per T1. Min T1. Jadi perubahan posisi terhadap perubahan waktu gitu. Contoh misalnya ya apa ya, benda A waktu X-nya waktu 0 itu adalah misalnya di 1, dan X-nya waktu di 3 misalnya itu adalah 7 misalnya itu. Nah, maka berapakah
V dari T0 sampai T3 gitu kan ya. Nah, itu berarti V sama dengan X2 min X1 per T2 min T1. Jadinya adalah 7 min 1 per 3 dikurang 0. Jadinya 6 per 3. Jadinya 2. Ini satuannya, karena ini 2 satuan per detik ya. Aku nggak kasih satuannya. Kita tulisnya bersatuan aja. Pokoknya yang atasnya satuan panjang per satuan waktu gitu ya. Kayak gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, si percepatan itu juga sama persis. Jadi percepatan ini juga sama persis. Jadi delta V per delta T. Karena percepatan kan perubahan kecepatan ya. Jadinya A2 min A1 per T2 min T1. Gitu. Nah, contohnya sama juga ya, nggak usah pakai contoh deh. Di kecepatan secara esensinya adalah ini. Sementara kalau percepatan itu secara esensinya adalah ini, perubahan kecepatan gitu. Nah, nanti berangkat dari sini kita bisa masuk ke yang lebih dalam lagi ya. Nah, yang ini nih sebenarnya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Tapi kalau misalnya kalian ngerti, itu bakal lebih enak nanti, lebih fleksibel aja ya. Yaitu pada saat kondisi di mana delta T-nya itu atau perubahan waktunya. Jadi kan tadi kita melihat delta T ya, atau perubahan waktu ya di dua tempat ini gitu. Nah, pada saat kita ngelihatnya delta T ini sangat kecil atau mendekati 0, sangat kecil lah ya, delta T sangat kecil, itu perilakunya agak beda. Dimana ini nanti kita bakal menggunakan yang namanya kayak limit gitu ya, limit pada saat delta T mendekati 0, maka nanti kita bakal pakai diferensial ya. Jadi V itu sama dengan dx per dt gitu. Nah, ini sebenarnya diferensial ya. Jadi untuk tambahannya kalian bisa mempelajari tentang diferensial juga. Tuh. Jadi V itu sebenarnya adalah diferensial dari X terhadap T gitu. Jadi turunan X terhadap T. Jadi ini turunan juga bisa dibilang turunan ya. Jadi ini diferensial atau turunan. Tuh. Atau kalau misalnya kita putar lagi, si dt-nya kita pindah, itu jadinya dx misalnya itu sama dengan v dt. Ini, nah ini jadinya
Sebenarnya hubungan kebalikannya aja ya, antara diferensial dan integral. Ini juga bakal berguna juga kalau misalnya di kalian pelajarin, tapi kadang-kadang aja sih dua ini tidak yang esensial banget juga enggak. Tapi lebih baik jika tahu. Gitu, ini integral nih, diferensial. Nah itu kebalikannya. Jadi hubungan mereka pada saat kita melihatnya di dalam waktu yang sangat pendek tuh kita gunain ini. Biasanya kapan sih waktu yang sangat pendek itu? Sebenarnya itu tuh jadinya sangat ini juga ya, sangat kadang-kadang sangat berguna. Contoh penggunaannya itu, ini aku kasih gambaran aja. Kenapa kita butuh yang ini? Kenapa nggak pakai yang di atasnya aja sih, gitu kan? Ini kenapa kita pakai ini? Misalkan aku punya grafik ya, grafik posisi versus waktu ya, posisi versus waktu. Nah ini adalah waktu T, waktu ini adalah posisi X misalnya. Kayak gini. Nah, misalnya posisinya naik terus gitu, dengan bentuk seperti ini kira-kira. Nah ini misalnya posisinya tuh pindah terus dengan bentuk kira-kira kayak gitu. Jadi di sepanjang waktu itu, misalnya di satu, misalnya aku kasih itu 2, 3, 4, 5, 6 dalam detik, dalam meter misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau misalnya pakai metode yang atas ya, yang delta T-nya banyak, besar gitu ya, T2 min T1 misalnya. Nah kita tuh ngelihatnya di range waktu yang lumayan tinggi, lumayan besar gitu. Misalnya dari 3 ke 4 misalnya gitu. Nah kayak gini kita ngelihatnya. Oke, kira-kira gitu ya. Artinya dari range waktu 3 ke 4 itu kecepatan rata-ratanya itu berapa sih? Itu kalau kita pakai delta T. Sementara kalau kita mau nyari kecepatan di salah satu titiknya itu, sorry, ini aku tulisin aja. Jadi di sini kita tahu bahwa X3 itu dari grafik adalah dari grafik ya. Dari grafik X3 itu adalah 2 dan X4 itu adalah 4 gitu. Nah, berarti V, di mana V ini adalah sebenarnya V. Nah, kalau yang pakai delta T itu V rata-rata ya. V rata-rata itu berarti adalah X2 min X1 dibagi dengan T2 min T1 ya tadi. Nah, X2-nya itu adalah si X4 ini karena posisi akhir ya. Posisi akhir dikurangi dengan posisi awal dibagi dengan waktu akhir 4 dikurangi dengan waktu awal 3 gitu ya. Jadi 2 per 1. Atau 2 ya. Jadi kecepatan rata-ratanya dari waktu 3 detik sampai dengan 4 detik itu adalah 2. Kayak gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ini untuk nyari kecepatan rata-rata. Atau kecepatan rata-rata juga bisa. Nah, terus yang diferensial sama integralnya itu kepakainya waktu kayak gimana? Nah, itu tuh kepakai waktu kita mau nyari yang namanya kecepatan instan. Gitu. Nah, misalnya kecepatan instan itu gimana?
Kecepatan instan itu berarti misalnya kecepatan di 2 doang, di X sama dengan 3, tepat di X sama dengan 3 itu kecepatannya berapa gitu ya. Atau misalnya kecepatan waktu dia X sama dengan 4, T sama dengan 4 gitu. Nah, itu kecepatannya berapa? Itu bisa kita cari pakai persamaan yang ini tadi. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau rata-rata kita harus punya range waktu yang besar. Sementara kalau misalnya pakai diferensial tadi kita bisa nyari benar-benar di titik yang kita inginkan itu. Karena waktunya kita anggap mendekati 0 gitu, perbedaan waktunya. Jadi benar-benar di titik tersebut jadinya. V instan. Nah, jadi itu yang namanya V instan. Jadi kayak V di 4, T sama dengan 4. Itu atau misalnya V, T sama dengan 3 gitu. Nah, itu fungsinya di situ. Nah, misal. Ya, jadi penggunaannya kira-kira kayak gitu. Nah, nanti itu bakal bisa kalian cari. Itu sebenarnya bisa kita dapat dari fungsi tadi ya, fungsi. Jadi si grafik ini sebenarnya itu kan dibentuk oleh fungsi yang namanya xt ya, atau fungsi posisi xt. Nah, kemudian fungsi posisi ini kita turunkan terhadap waktu, baru nanti kita bisa dapat v ini. Kita nanti bisa dapat bisa dapat fungsi v terhadap t. Itu sih fungsinya sebenarnya. Kenapa kita pakai ini? Gitu. Persamaan V instan atau VT bakal sama dengan dxt per dt gitu. Nah, tapi aku nggak bakal bahas lebih jauh soal ini. Ini cuma gambaran aja. Kayak itu dipakainya di mana. Jadi nanti kalian bakal lebih kebayang aja waktu mau belajarnya lebih lanjut gitu ya. Gitu. Nah, itu soal gerak lurus sih. Gerak lurus dan gerak lurus peraturan. Itu semuanya ada di dalam situ sebenarnya. Oke, ada yang pengen ditanyain teman-teman untuk yang sampai ke ini gerak lurus peraturan ini sampai sininya, dan belajar apa materi apa aja yang mungkin untuk tambahan yang perlu kalian pelajari. Oke, kalau belum kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya itu adalah vektor. Materi besar selanjutnya adalah soal vektor ya. Nah, kenapa vektor ini penting? Jadi vektor gitu. Seingatku kelas apa ya? Kelas 1 kayaknya udah belajar juga sih soal vektor. Nah, jadi sebenarnya vektor ini tuh apa gitu ya? Vektor ini besaran yang memiliki arah aja ya sebenarnya. Gitu. Kenapa dia penting?
Karena kalau di mekanika atau di mekanika lah, in general gitu ya, rata-rata besaran-besaran ini dia memiliki arah ya. Misalnya kayak contoh tadi kecepatan gitu. Nah, sekarang kalian bayangkan misalnya kita lagi jalan gitu kan. Nah, kita kan jalannya itu punya arah kan, kemana? Misalnya ke arah utara seberapa besar, ke arah timur berapa besar gitu, atau ke arah barat seberapa besar. Nah, itu kan sebenarnya walaupun misalnya jalannya kita kecepatannya sama, tapi kalau arahnya beda, itu jadi artinya beda gitu kan. Jadi arah di sini penting gitu untuk beberapa nilai yang kita cari terutama di mekanika ini. Misalnya kecepatan. Nah, untuk kecepatan arah itu penting. Karena nanti besar yang sama tapi arahnya beda itu artinya beda gitu kan. Jadi itu kenapa vektor jadi penting. Nah, apa sih sebenarnya yang dipelajari nanti di dalam vektor ini? Jadi kita menyatakan beberapa besaran itu kan kita nyatakan dalam bentuk arah nih. Biasanya kalau misalnya kita di dalam apa ya, kita batasin misalnya 2 dimensi lah ya. Di 2 dimensi gitu. Misalnya 2 dimensi. Contoh, aku pengen ngomongin soal kecepatan gitu. Kecepatan tadi. Nah, kecepatan itu nanti kita bagi kalau di 2 dimensi jadi ada I dan komponen J-nya. Nah, apa sih ini komponen I sama komponen J? Jadi komponen I ini itu menggambarkan soal kecepatan di arah X gitu. Jadi vektor itu sebenarnya kayak memecah memecah suatu besaran tadi. Misalnya kita punya kecepatan nih 10 meter per detik misalnya atau 5 meter per detik. Nah, tapi kalau misalnya kita nyatakan di dalam bentuk vektor, berarti kita juga harus tahu arahnya. Jadi dia ke arah X itu sebenarnya berapa, ke arah J berapa. Gitu. Walaupun kita tahu dia itu memiliki kecepatan 5 secara total ya. Tapi secara per komponennya berapa gitu. Nah, jadi vektor itu seperti itu. Jadi kita memecah kecepatan tadi menjadi komponen-komponen. Gitu. Kecepatan di arah Y. Nah, jadi kita pecah nih. Jadi misalnya nih, V sama dengan 3I ditambah 4J gitu. Artinya apa? Artinya di sini tuh dia itu, kalau misalnya aku gambarin di di grafik gitu. Nah, ini arah X, V di arah Y. Ini adalah V di arah X, misalnya gitu. Nah, jadi si persamaan ini kalau kita gambarin, berarti dia 3 ke I, 1, 2, 3, ke sini. Itu kan dia bergerak 3 ke arah I, dan dia bergerak 4 ke arah C. Berarti 1, 2, 3, 4 ke arah Y ya. Nah, totalnya adalah yang ini. Gini. Ini 3, ini 4. Itu maka kecepatan aslinya itu adalah 5 ya. Pakai Pitagoras kita bisa dapat. Jadi 3 ke arah I, 4 ke arah J, jadi 5. Nah, kecepatan sebenarnya adalah 5, tapi sekarang karena kita mementingkan arahnya, jadi kita memecah dia jadi komponen-komponen nih. Gitu. Jadi ada yang ke arah X, ada ke arah Y.
Gitu. Nah ini kenapa harus kita pecah? Sebenarnya ini memudahkan nantinya gitu untuk operasi-operasi selanjutnya itu. Ini bakal lebih mudah untuk dilaksanakan jika kita pecah dia kayak gini per komponennya dibandingin kalau misalnya kita jadiin satu kayak gitu. Dan kita juga mempunyai informasi arah jadinya. Gitu. Kalau digabungin jadi satu nanti informasi arahnya bisa hilang gitu ya. Tuh. Nah, terus kalau misalnya 3 dimensi, itu sebenarnya cuma kita tambahin lagi aja. Kan 2 dimensi ya. Contohnya 3 dimensi. Nah, tadi kan kita misalnya pakainya V ya. Sekarang aku pengen deskripsiin A misalnya. Jadi percepatan dalam 3 dimensi, kita lihat arahnya atau komponen-komponennya itu juga bisa jadi. Nanti ada I, juga sama ya, ke arah X, ditambah sesuatu ke arah J, ditambah sesuatu ke arah K ya, ini arah Z gitu. Satu ke arah I, dua ke arah J, tiga ke arah K. Itu bisa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini menyatakan besaran-besaran yang udah kita tahu, kita tambahkan arahnya. Cara mendapatkan arahnya gimana? Mendapatkan arahnya itu dengan kita bagi dia per komponen. Jadi sebenarnya misalnya dia kayak tadi ada suatu kecepatan, dia bergerak ke suatu arah, nah kita bagi dia di arah X-nya berapa, di arah Y-nya berapa. Gitu. Atau kalau misalnya 3 dimensi berarti arah X berapa, arah Y berapa, arah Z berapa. Jadi satu tapi kita pecah. Nanti akan jadi lebih mudah untuk proses-proses yang selanjutnya. Gitu. Nah, proses-proses apa sih yang selanjutnya itu misalnya ya? Proses-proses apa yang selanjutnya itu? Misal banyak sebenarnya ya. Contohnya adalah ini sebenarnya prosesnya ini adalah proses operasi. Maksudnya kita mengoperasikan vektor ini dengan sesuatu. Proses operasinya itu ada banyak. Yang namanya penjumlahan vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor misalnya gitu ya. Ini sebenarnya dia satu. Nah, contohnya penjumlahan dan pengurangan vektor ini misalnya gimana gitu ya. Contohnya misalnya gini. X1 atau perpindahan 1 S1 itu sama dengan misalnya 3I plus 2J misalnya gitu. Meter ya. Meter. Dan perpindahan 2 misalnya S2 misalnya 1I min 1J. Nah, perpindahan totalnya ya. Berarti kita menggabungkan kedua faktornya. Itu jadinya S1 sama dengan 3I plus 2J. S2 itu 1I min 1J. Yang kita jumlahkan ya. Sehingga nanti kita dapat 4I tambah 1J. Bisa J dong. Ini adalah S totalnya. Nah, kira-kira penjumlahan vektor itu kayak gitu. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah ininya aja sih. Kayak apa ya? Inti dari soalnya itu kan sebenarnya adalah menjumlahkan
jarak ya. Nah, tapi sekarang jaraknya dalam bentuk vektor. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya adalah yang menjadi fokus kita tadi tetap kayak total perubahan jaraknya tadi gitu. Jadi sebenarnya jadinya agak lebih ribet karena si besaran-besaran tadi bentuknya udah dalam vektor ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dia dalam esensinya sendiri, perpindahan total berarti kan adalah perpindahan 1 ditambah perpindahan 2 gitu kan. Jadi di plus aja. Jadi S1 ditambah S2. Nah, tapi sekarang ada metodenya untuk kita menjumlahkan vektor-vektor tadi. Gitu. Tapi sebenarnya secara esensial dia tetap aja total berarti S1 plus S2. Gitu. Nah, kalau dia vektor, maka ada metodenya. Nah, itu yang perlu dipelajari metode-metodenya kalau misalnya si hal-hal ini tuh berbentuk vektor kayak gitu. Oke, nah selain penjumlahan dan pengurangan, ada juga perkalian dan pembagiannya. Perkalian lah, sebenarnya pembagian mah kayak jarang sih. Nah, nanti metodenya ini rada aneh juga. Perkalian sih biasanya. Jadi perkalian antara vektor gitu. Contoh perkalian antara vektor itu, aku mikir dulu ya apa kira-kira ya. Apa ya? Bentar. Perkalian antara vektor. Oke, dikali apa misalnya? Gaya sih biasanya dulu. Nah, oh ya ini. Sebenarnya ini kita belum belajarin. Ini lebih ke dinamika ya. Jadi untuk sekarang kita masih nyentuh mekanikanya dulu. Jadi bagaimana benda-benda itu bergerak. Kalau kita lihat tadi, jadi kita ngedeskripsiinnya pakai kecepatan, ya kan? Kita masih belum melihat penyebabnya apa gitu ya. Jadi bagaimana dia bergerak dulu. Ini juga sama sebenarnya, kan cuma menyatakan hal-hal yang udah kita pelajari tadi dengan dalam bentuk arah gitu. Jadi sebenarnya enggak masih tetap mekanika juga. Tapi ini kayaknya contohnya yang aku kepikiran sekarang itu pakai gaya ya. Ini yang pengen aku liatin sebenarnya cuma bagaimana perkalian antara vektor itu. Nah, jadi usaha itu bisa kita nyatakan dalam bentuk F atau gaya dikali dengan perpindahan atau delta X. Ya. Gitu. Nah, F ini, gaya ini punya arah. Gitu ya. Delta X ini, dia juga punya arah. Ya kan? Jadi, dua hal tersebut itu dapat kita nyatakan dalam bentuk vektor. Gitu. Nah, maka pada saat perkaliannya, dua hal ini harus dikalikan dengan cara vektor juga. Jika mereka adalah vektor ya, maksudnya F diberikan dalam bentuk ada arahnya gitu. Delta X juga diberikan dalam bentuk arahnya. Nah, waktu kalian mengalihkan keduanya, vektor antara vektor itu nggak bisa dikalikan biasa gitu kan. Harus dengan cara perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu sendiri nanti mungkin kalian bisa pelajarin juga. Nggak bakal bahas lebih lanjut di sini.
Ada perkalian dot dan cross ya. Nah, di dalam kasus ini W sama dengan usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Ini nanti kita pakainya adalah perkalian cross ya. Bisa cross ini sih. Sorry. Ini pakai dot. F dot delta X ini. Gitu. Nah, nanti ada metodenya. Oh, nanti kalau perkalian dotnya vektor tuh kayak gimana? Caranya gimana? Jadi kita bisa dapat usahanya dari situ. Kalau mereka dua-duanya adalah vektor. Nah, nanti kalau cross ada beda lagi. Kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, kenapa vektor itu penting? Karena memang banyak kasus di mana kita tuh memakai arah gitu di dalam besaran-besarannya kita. Kayak tadi, kecepatan bisa dinyatakan ada arahnya, perpindahan ada arahnya. Terus, apalagi ya? Kecepatan ada arahnya, perpindahan ada arahnya, kecepatan juga ada percepatan dan kecepatan ada arahnya, gaya juga ada arahnya. Nanti kalau waktu ini ya, nanti mungkin kalian juga udah tahu gitu bahwa gaya punya arah, momentum itu punya arah gitu ya, posisi juga punya arah gitu. Sehingga nanti di banyak kasus pada saat dia dinyatakan dalam bentuk vektor, maka kalian juga harus siap jika operasinya dilakukan dalam bentuk operasi vektor. Walaupun sebenarnya di astronomi agak lumayan jarang ya. Gitu. Makanya ini nggak terlalu aku dalamin soalnya. Dan untuk contoh perkalian dotnya, contoh untuk perkalian crossnya misalnya adalah ini momentum sudut ya, di mana momentum sudut itu sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, kalau misalnya kecepatannya ini dalam bentuk vektor, ini aku lupa ngasih ini, ada vektor. Vektor itu tandanya kayak gini. Ada arahnya deh. Kalau dia ada arah, kita kasih di atasnya kayak gitu. Nah, nanti kalau yang ini kasusnya nanti dia pakai cross. Kalian bisa coba cari tahu, bedanya apa sih? Sini ada perkalian cross, kalau yang di atas tadi perkalian dot ya. Tapi sebenarnya secara esensi dia tetap sama ya. Kayak yang aku bilang tadi, perpindahan total berarti adalah perpindahan 1 tambah perpindahan 2 gitu. Nah, tapi sekarang gara-gara dia adalah vektor, maka kita juga menjumlahkannya harus dengan cara vektor gitu. Nah, sebenarnya di bawah itu juga sama. Sebenarnya usaha itu ya gaya dikalikan dengan jarak gitu kan. Tapi berhubung si gayanya itu vektor dan jaraknya juga vektor, maka perkalian antara mereka juga harus dilakukan secara vektor gitu. Gak bisa dengan cara biasa. Yang bawah ini juga gitu. Ya L itu memang selalu M dikali V dikali R, tapi V dikali R-nya gara-gara V-nya vektor dan R-nya vektor itu harus dilakukan secara vektor juga gitu. Itu aja sih bedanya operasi vektor ini maksudnya. Kenapa dia penting juga ya? Gitu. Ada pertanyaan mungkin yang pengen kalian tahu soal vektor ini? Sorry, tadi ada pertanyaannya. Coba. Oh, enggak ada. Kak, D itu apa ya? Sorry. Kita ke atas lagi ya. D. Oh, D itu misalnya contoh yang tadi ya, yang di atas ini ya. Kan ada tadi ada delta, atau delta itu berarti perubahan ya. Delta V artinya perubahan V. Oh sorry, ini aku ada salah tulis nih.
Ini perubahan V artinya. Jadi V2 min V1 gitu. Jadi delta itu adalah perubahan sebenarnya, atau selisih juga bisa. Jadi selisih antara kecepatan 2 sama kecepatan 1. Gitu. Delta. Nah, D itu sebenarnya juga sama. D itu juga perubahan juga. Tapi kenapa kita pakai D? Itu karena kondisinya delta T-nya ini mendekati 0. Jadi D itu menandakan bahwa dia adalah sebuah delta yang nilainya perbedaannya sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya dia delta juga, tapi tadi nilainya mendekati 0. Gitu. Itu adalah D sebenarnya, D kecil ini ya, huruf D kecil itu. Dan itu kalau misalnya kita udah nulis dia dalam bentuk kayak gini, oh berarti dia antara operasi yang kita lakukan secara diferensial atau operasi yang kita lakukan secara integral. Gitu. Jadi sebenarnya dia tetap aja, dia itu adalah perubahan tadi atau si delta tadi, tapi kondisinya adalah di mana si pembaginya ini pasti sudah mendekati 0. Gitu. Kalau misalnya dia nggak mendekati 0, kita pakai yang di atas saja. Perbedaan T-nya ini. Nah, kalau misalnya dia sudah mendekati 0, maka dia berubah jadi kayak gini. Gitu. Gimana untuk yang D tadi sudah terjawabkah secara garis besar ya? Mungkin kalau untuk kalian pengen lebih lanjut, nanti waktunya gak cukup soalnya. Aku ngasih gambaran aja. Oke, sip. Nah kalau untuk yang vektor, ada yang pengen ditanyain? So far? Belum ada ya? Oke. Kasih waktu semenit lah ya. Kalau jika kalian ingin bertanya. Nah soal-soal kayak gini nih, mungkin keluar ya maksudnya. Mungkin aku nggak terlalu bahas dalam karena memang biasanya keluar tapi jarang. Gitu. Tapi konsepnya penting. Gitu. Lebih baik jika kalian tahu. Tapi biasanya untuk spesifiknya sendiri agak jarang untuk keluar. Oke, kita bisa lanjutkan. L itu tadi apa ya? L, oke. L itu adalah nanti bakal kita bahas lebih dalam juga sih, soalnya ini penting juga ya. Adalah momentum sudut namanya. Momentum sudut. Nah, momentum sudut ini nanti kita bahas juga waktu ini apa namanya gerak melingkar ya. Nanti ada momentum sudut. Jadi tadi sudah terjawab ya bahwa L itu adalah momentum sudut ya. Kita membahas lebih lanjut setelahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke, jadi secara umum kinematika itu tadi ya, V
A, X gitu. XVA. Hubungan antara X, hubungan dia dengan V, hubungan dia dengan A. Gitu. Hubungan posisi, kecepatan, dan kecepatan. Lalu kalau dia pakai vektor kayak gimana? Nah, itu semua sebenarnya adalah kinematika. Gitu. Jadi kalian mungkin sebenarnya materi fisikanya itu kayak kecil aja ya, udah dikit aja kalau secara konsepnya, tapi kemudian nanti kalau kita bahas secara lebih detail, memang dia bakal sedikit lebih riuh ya, bakal luar biasa banyak banget nanti variasinya gitu. Tapi sebenarnya secara esensial itu 3 hal itu bagaimana mereka berhubungan dan bagaimana kita mengoperasikannya gitu. Jadi itu kinematika atau bagaimana sebuah benda bergerak semuanya bisa kita nyatakan atau kita cari dengan 3 hal tadi. 4 lah sama waktu gitu. Oke. Yang selanjutnya yang pengen aku bahas sekarang kita masuk ke tadi bagaimana benda bergerak, kita deskripsikan dengan kecepatan dia berapa, posisi dia ada di mana, waktunya itu kapan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal dinamika. Di mana di dinamika ini gimana sih dia bisa gerak gitu. Kalau tadi kita cuma ngebahas tentang oh dia geraknya seperti apa. Kalau sekarang bagaimana dia bisa bergerak. Nah, kalau kita udah ngomongin soal bagaimana sebuah benda bergerak, si penyebabnya itu ada satu ya, yaitu adalah gaya. Nah, gaya ini yang menyebabkan benda bergerak sebenarnya. Kalau kita lihat rumusnya, gaya itu adalah F ya. Di mana F ini sama dengan M dikalikan dengan A. F itu adalah si gayanya. M ini adalah masanya, massa benda yang bergerak. Dan A ini adalah percepatannya. Nah, sebenarnya aku kurang setuju kalau misalnya ini ditulisnya kayak gini sih. Biasanya aku lebih suka kalau misalnya kita nyatakan dia dalam hal ini. A sama dengan F per M. Kenapa? Karena menurutku gini, yang menyebabkan benda memiliki percepatan adalah gaya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang menyebabkan benda memiliki percepatan itu adalah gaya. Jadi bukan kebalikannya, gitu ya. Mungkin kita bisa aja ngedeskripsiin kayak, oh ini ada suatu benda, masanya sekian, terus dia memiliki percepatan A, gitu. Kita lihatnya gitu ya. Terus berarti ada gaya berapa yang bekerja sama dia, itu bisa. Kita tulisnya jadinya F sama dengan M kali A. Tapi menurutku, yang paling tepatnya itu adalah, misalnya kita punya benda M nih, terus kita beri gaya F, gitu. Berapa percepatan yang kita beri ke dia? Jadi percepatan itu cuma bisa diberikan kalau misalnya ada gaya. Gitu. Jadi, sorry, kalau tadi kan aku ngomongnya benda bergerak itu akibat adanya gaya. Sebenarnya benda itu bergerak berubah gitu atau memiliki percepatan ya. Bergerak berubah itu kan berarti kecepatannya berubah-ubah terus. Nah, itu tuh akibat adanya gaya. Jadi benda memiliki percepatan karena adanya gaya. Jadi siapa yang beri percepatan ke benda-benda? Gaya. Kalau misalnya nih ada sebuah benda yang diam terus, sekarang dia diam. 2 detik kemudian dia masih diam. Artinya kecepatannya kan 0 terus ya. Kalau kecepatan 0 terus kayak gitu, artinya kan nggak ada percepatan. Nah, artinya nggak ada gaya yang bekerja sama dia. Atau enggak, gaya yang bekerja sama dia itu resultannya sama dengan 0. Gitu, jadi nggak memberikan efek lah ke dia. Atau di kasus lain misalnya ada suatu
benda itu kecepatan awalnya 10, 2 detik kemudian kecepatannya masih 10 juga. Gitu. Nah itu juga nggak ada gaya yang bekerja di dia berarti, karena kecepatannya nggak berubah. Jadi perubahan kecepatan itu hanya bisa dilakukan oleh gaya. Jadi percepatan ya, hanya percepatan yang disebabkan oleh gaya. Gitu. Makanya aku lebih suka menyatakan dia dalam bentuk ini. A sama dengan F per M. Ini. Seperti itu. Nah, nanti mungkin pernah dengar juga soal SIA ya, atau Hamilton 1. Soal gerak gitu ya. Ini kan sebenarnya adalah hukum Newton 2 ya, yang di atas ini. Jadi bagaimana dia menghubungkan antara tadi sebenarnya A itu sama F, dan A dan F itu hubungannya kayak gimana gitu ya. Nah itu sebenarnya hukum Newton 2. Nah hukum Newton 1 sebenarnya tuh dijelaskan lebih lanjut juga sama hukum Newton 2 gitu. Dimana hukum Newton 1 ngomong kalau misalnya suatu benda jika tidak diberikan gaya, sebenarnya sama sih, inersia itu adalah kondisi di mana tidak adanya gaya gitu kan. Jadi dia akan terus berkecepatan yang sama jika tidak ada yang gaya. Sebenarnya itu inersia. Gitu. Benda yang diam akan selalu diam, benda yang bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Itu inersia. Tuh. Karena tidak adanya gaya, absennya gaya. Gitu. Nah, mungkin untuk yang sekarang aku pengen ngebahas tentang gaya yang agak spesial nih untuk di astronomi, ya. Yaitu yang disebut sebagai gaya sentripetal. Jadi gaya secara umum kayak tadi, kayak yang di atas ini. Nah, sekarang aku pengen ngomongin soal gaya sentripetal. Nah, kenapa dia bakal penting banget gitu di astro in general? Karena gaya sentripetal ini tuh dia itu adalah gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak melingkar ya. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena dia menyebabkan sebuah benda bergerak melingkar. Nah, banyak objek-objek langit itu yang bergerak melingkar, gitu kan. Makanya ini jadi penting. Kita harus ngerti soal gaya sentripetal. Nah, contoh paling gampangnya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya adalah kayak ini. Mungkin kalian juga sering dengar contoh ini, yaitu misalnya
kayak batu yang diikat sama tali gitu ya. Nah, kemudian batu itu kita putar-putar gitu, kita ikat dia ke tali, terus kita putar-putar di tangan gitu kan. Nah, siapa sih sebenarnya yang ngebuat si batu itu bisa bergerak muter gitu? Misalnya kalau aku gambarin, misalnya ada tangan, nggak bisa gambar ya. Misalnya gini aja ya. Nah, terus ada batu gini. Si batu kita ikat di sini. Kemudian dia bakal bergerak melingkar. Misalnya gini. Kira-kira kayak gitu, dia bakal muter-muter gitu kan. Nah, kenapa sih dia bisa bergerak melingkar? Siapa yang memberikan dia gaya sentripetal? Karena tadi gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak melingkar itu adalah gaya sentripetal ya. Nah, yang menyebabkan gaya sentripetal itu adalah gaya tegangan tali. Jadi talinya kan menarik si batu nih. Pada saat dia ingin bergerak ke sebelah sana, kemudian si tali ini narik dia sehingga dia bergerak melingkar. Gitu. Jadi gaya sentripetal ini kayak gaya apa ya? Sebenarnya dia bukan kayak gaya gravitasi gitu. Yang dia itu memang dia gitu kan. Saya gaya sentripetal ini bilangnya gimana ya, contohnya itu, jadi banyak gaya yang bisa kita kategorikan sebagai gaya sentripetal gitu. Intinya gitu. Kapan kita mengkategorikan sebuah gaya itu sebagai gaya sentripetal adalah pada saat gaya tersebut itu membuat suatu benda bergerak melingkar, sebenarnya kayak gitu. Jadi di dalam kasus ini, di mana batu ditarik dengan tali, kita mengkategorikan gaya tegangan tali sebagai gaya sentripetal. Kenapa? Karena si gaya tegangan tali tadi menyebabkan si benda tadi, si batu tadi itu bergerak melingkar. Makanya, gaya tegangan talinya itu sama dengan gaya sentripetal daripada sistem ini. Gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi gaya sentripetal itu kayak kategori. Mungkin contoh lainnya tuh apa ya? Yang kayak gitu juga. Gitu. Juga bingung juga kalau misalnya dari contoh lain belum kebayang nih. Kayak apa ya? Nanti ya, coba sambil jalan, aku juga kelupaan. Sekarang nggak keingat gitu. Intinya dia itu. Nah, di kasus misalnya benda-benda langit, yang kayak bumi, matahari gitu-gitu, sebenarnya sama juga nih. Tapi yang bekerja sebagai gaya sentripetal biasanya adalah gaya gravitasi gitu. Misalnya matahari, ini kan. Nah, terus ada bumi. Nah, bumi kan sebenarnya pengennya dia gerak lurus aja ya, sebelah sini gitu kan. Tapi kemudian dia jadinya harus muter ngelilingin matahari. Nah, kenapa kayak gitu? Siapa sih yang nyebabin dia bergerak melingkar? Itu adalah gaya gravitasi matahari terhadap bumi gitu ya. Ada F, G, ada F gravitasi. Sementara kalau di sini ada F tegangan talinya. Tapi konsepnya tetap sama. Dan ini mereka bekerja sebagai gaya sentripetal, Gitu. Yang menyebabkan dua benda ini berputar mengelilingi porosnya. Kayak gitu. Oke. Nah, gaya sentripetal ini tentu aja kayak yang di atas ya. Gaya menyebabkan percepatan ya. Tentu aja si dua gaya ini juga menyebabkan percepatan, gitu kan. Nah, percepatan yang disebabkan oleh gaya sentripetal
Itu juga disebut juga dengan percepatan sentripetal. Gitu. Jadi A sentripetal itu sama dengan F sentripetal dibagi dengan M. Gitu. Nah, misal contohnya kayak bumi tadi, berarti gaya sentripetalnya atau sama dengan gaya gravitasi tadi dibagi sama massa bumi, itu nanti kita dapat percepatan sentripetal yang dirasakan oleh bumi. Kayak gitu. Karena tadi gaya itu menyebabkan percepatannya. Nah, percepatan sentripetal ini sendiri, ini khusus untuk percepatan sentripetal ya, nggak untuk percepatan yang lainnya. Percepatan sentripetal dapat kita nyatakan dalam bentuk V kuadrat dibagi dengan R. Ini penting banget. Ya, penting banget ya. Jadi V itu apa? Dimana V-nya adalah kecepatan benda, kecepatan linear benda. Tuh. Dan R-nya ini adalah jarak benda ke porosnya. Di R yang mana R? R itu adalah ini. Soal ini orbitnya lingkaran, berarti ini R. Dan V yang mana? V itu adalah kecepatan linearnya nih. Yang garis lurus ke kiri. Kemudian ketarik makanya dia belok. Gitu. Oke. Jadi itu adalah A sentripetal. Sehingga nanti efeknya kemana gitu ya. Kalau misalnya, oh kita tahu nih, tadi percepatan sentripetal sama dengan gaya sentripetal bagi M. Nah, percepatan sentripetal sendiri adalah V kuadrat per R gitu kan. Terus nanti efeknya jadinya gimana? Jadi kayak gini. Oke, nanti kalian bisa udah pernah lihat juga nih. Bahwa Fs per M jadinya kan sama dengan V kuadrat per R ya. Atau maka kita bisa menyatakan gaya sentripetal itu sama dengan sebenarnya massa dikalikan dengan kecepatannya dibagi sama jaraknya. Nah, ini adalah besar gaya sentripetal. Tuh. Coba aku tulis keterangannya ya di sini. Ini adalah besar gaya sentripetal. Tuh. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain, teman-teman? Nah, ini kalkulatorku kan di HP lagi mati. Nanti aku minta tolong kalian ya untuk perhitungannya. Nanti kalian tulis aja di kolom chat. Untuk ininya ya, aku bakal kasih namanya kayak cara-caranya. Aku minta tolong kalian untuk kerjain di kalkulator.
Nah, contoh nih misalnya kita ambil kasus bumi. Nah, kita tahu bahwa bumi itu jaraknya dari matahari satu AU ya. Lalu kayak periode bumi adalah 1 tahun. Nah, pertanyaan pertamanya, misalkan berapa berapa besar percepatan sentripetal yang dirasakan bumi? Nih, misalnya. Oke, nah untuk pengerjaannya sebenarnya lumayan straightforward, di mana sebenarnya nggak terlalu sih, nanti bakal kelihatan. Di mana AS itu, AS itu kan sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, R-nya sendiri kan kita udah tahu nih, itu adalah 1 AU kan. Jadi R-nya sama dengan 1 AU. Nah, tapi yang jadi masalah adalah sekarang V-nya berapa sih? Kan itu belum tahu ya. V-nya masih pertanyaan. Sebenarnya kita mencari AS. Jadi kita butuh V. V-nya bisa kita dapat dari mana? Bisa kita dapat dari periode. Gitu ya. V itu kecepatan linearnya itu tuh kalian bisa nganggapnya kayak, berarti kan satu lintasan lingkaran bumi itu kalian anggap sebagai garis lurus aja gitu. Nah itu berarti jaraknya tuh, jarak yang harus ditempuh bumi dalam 1 tahun itu kan sebenarnya adalah satu lingkaran itu, dan dia menempuh itu dalam waktu 1 kali periode. 1 kali periode berarti adalah periode bumi ini kan, jadi dia keliling itu butuh waktu 1 tahun. Nah panjang lintasannya adalah sebenarnya panjang keliling orbitnya itu. Nah, berarti kecepatannya kan berarti adalah sama dengan keliling orbit ya, dibagi sama waktu periode ya. Nah, keliling orbitnya itu sama dengan apa? Keliling orbitnya berarti sama dengan, karena dia keliling ya, itu 2 pi r kan. Dan periodenya ya periode 1 tahun tadi. Masih aku buatnya P aja gitu, 2 pi r per P jadi. Oke. Nah, ini penting ya rumus ini. Kebetulan. Ini kalian catat ya ini. Nah, sekarang berarti kita bisa langsung hitung 2pi dikali R. R-nya adalah 1 AU. Kalau misalnya kita buat dia dalam meter, berarti adalah 1,5 dikali 10 pangkat 11. Dibagi sama periodenya. Nah, periodenya kita ubah dalam sekon ya, meter. Nah, periodenya kita ubah dalam sekon, berarti 1 tahun. 1 tahun dikali, nah biasanya aku ngalinya dengan ini, mau mikirnya. 1 menit itu ada 60 detik, 1 jam itu ada 60 menit, 1 hari itu ada 24 jam, dan 1 tahun itu ada 365 hari, bisa gitu. Nah, itu nanti terkonversi itu jadi 1 tahun jadi detik. Gitu.
Nah, hasilnya berapa nih? Coba kalian hitung. Oke, ada yang udah jawab 29885,77. Yang lain pada dapat sama nggak? Setidaknya aku bakal ngelihat 2 atau 3 jawabannya. Buat verifikasi. Harusnya ini udah benar sih. Seingatku juga segitu kecepatannya. Oke, kita pakai jawaban itu. Jadinya kita dapat kecepatannya adalah 29.885,77 meter per detik ya. Oke. Nah, kecepatan orbitnya adalah segini ternyata. Atau kalau misalnya aku bulatin aja ya, artinya sekitar 30.000 meter per detik. Sekitar 30 meter per detik. Itu kecepatannya. Nah, kemudian berarti kita udah lengkap nih. V-nya udah dapat, R-nya udah dapat. Maka AS-nya sama dengan tadi V-nya 30.000 atau 3 dikali 10 pangkat 4. Sorry, ini V kuadrat per R. Berarti V-nya tadi adalah 3 dikali 10 pangkat 4 meter per detik ya. Kuadrat dibagi dengan R-nya. R-nya tadi adalah 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Nah, ini dapatnya jadi berapa? Percepatannya. 6 dikali 10 pangkat negatif 3. Ya, 9 dibagi 1,5 ya. Benar-benar. 6. Nah, coba kalian verifikasi benar nggak ini ya, meter per second kuadrat. Harusnya benar ya. Karena dia kan percepatan kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi 9 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,5 kali 10 pangkat 11 ya. Nah, ini sebenarnya adalah ternyata percepatan dari si ini percepatannya bumi nih. Percepatan sentripetalnya ya. Percepatan sentripetalnya bumi ternyata adalah segitu. Ini yang menyebabkan percepatan ini yang menyebabkan bumi bergerak melingkar. Oke, gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita cari
berapa sih gaya sentripetalnya? Kan massa dikalikan dengan, lu buat soalnya aja. B berapa besar gaya yang membuat bumi bergerak melingkar. Gitu kan. Tadi kan percepatannya, sekarang gayanya. Jika masanya bumi adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, tadi Fs sama dengan AS dikalikan dengan massa. Berarti dalam hal ini Fs-nya itu sama dengan AS dikalikan dengan massa bumi kan. Nah, AS tadi kita sudah dapat adalah 6 dikali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Ya. Dikali sama massa buminya adalah 6 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Nah, jadinya berapa nih? Nah, 3,6 kali 10 pangkat 22. 3,6 kali 10 pangkat 22. Ya benar sih. Benar. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 22 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau kilogram meter per sekon kuadrat ini bisa kita jadi 3,6 kali 10 pangkat 22 Newton ya. Newton sebenarnya. Oke. Segitu besar gaya yang diberikan. Siapa yang berikan? Siapa yang ngasih Fs ini ke bumi? Gaya sentripetal ini tadi dikasih oleh siapa? Jadi kita udah dapat nih Fs-nya sebesar 3,6 kali 10 pangkat 22 Newton. Nah, Fs ini yang ngasih siapa sih tadi? Yang menyebabkan adanya Fs ini? Kalau kalian ingat tadi siapa? Dari mana? Kalau batu tadi kan gaya tegangan tali ya. Nah, gaya tegangan tali itu yang nyebabin tangan kita yang narik kan. Nah, kalau dia ini, si bumi ini yang ngasih gaya sentripetalnya siapa? Atau yang menyebabkan gaya sentripetalnya? Gaya gravitasi. Gaya gravitasinya siapa? Yang bekerja gaya gravitasi, benar. Gaya gravitasi matahari. Tetap gaya gravitasi antara bumi dan matahari ya. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan tadi bumi bergerak melingkar. Nah, ini apa namanya? Kecepatan sentripetal ini nanti jangan sampai ketukar sama percepatan
linear ataupun percepatan ini ya, percepatan melingkar ya. Graf melingkar kan nanti juga ada percepatannya. Nah, itu beda sama si percepatan sentripetal ini. Nah, percepatan sentripetal ini khusus memang untuk percepatan yang menyebabkan dia bergerak melingkar gitu. Yang menyebabkan gitu ya. Jadi beda sama percepatan melingkar. Percepatan melingkar itu nanti lebih ke dia makin cepat melingkarnya gitu. Bedanya di situ. Kalau percepatan linear itu berarti nanti gerak lurusnya makin cepat gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyain teman-teman sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi ke gaya. Iya. Yang AS-nya kan kabarnya 6 dikali 10 min 3 meter per second. Tapi yang saya hitung dapatnya 6 kali 10 min, Mbak. Bisa dijelasin nggak, Kak, gimana cara menghitungnya? Oh, yang ini ya? Ya. Oke. Nah, kalau aku sih kebayangnya gini. Bentar ya. Kenapa bisa dapatnya segitu ya? Jadi tadi AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, V-nya tadi adalah 3 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4, 30.000 meter per detik gitu. Jadi V kuadrat berarti sama aja kayak 3 dikali 10 pangkat 4 dikali dengan 3 dikali 10 pangkat 4 ya. Nah, R-nya itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 11 nih. Nah, 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 3 kali 10 pangkat 4 itu sama aja kayak kita ngomongnya berarti 3 dikali 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4 ya. Per 1,5 dikali 10 pangkat 11. Nah, ini berarti 3 dikali 3 kan 9 nih. Nah, 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 pangkat 8. Nah, ini 1,5 dikali 10 pangkat 11. Dengan kata lain, ini kalau misalnya kita pisahin, jadi 9 dibagi 1,5, ini 10 pangkat 8, 10 pangkat 11 ya. Nah, 9 dibagi 1,5 itu kan 6 ya. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 11, berarti kan bedanya ada 3 tuh ya. Antara 8 dan 11, tapi 11-nya lebih gede. Berarti dia 10 pangkat negatif 3 gitu. Seperti itu. Kira-kira ada yang pengen ditanyain dari prosesnya? Oke, Kak. Makasih. Tadi cuma ada kekeliruan. Biasa. Aku juga masih sering sampai sekarang bahkan. Hati-hati aja di kalkulatornya ya, soalnya jangan lupa kurung-kurungnya. Biasanya kurung-kurungnya bakal ngaruh banget. Gitu. Ada lagi yang pengen ditanyain teman-teman? Soal konsepnya tadi. Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Ke yang selanjutnya. Itu masalah energi.
Jadi kita udah ngomongin soal gaya, sekarang soal energi. Yang pertama adalah masalah energi kinetik ya. Energi gerak. Nah, energi kinetik ini sebenarnya kayak bensin lah ya, bisa dibilang. Nggak kayak bensin sih, bensin ada habisnya. Tapi sebenarnya mirip sih. Jadi suatu benda yang bergerak itu pasti punya parameter yang namanya energi gitu. Dan kita itu menyatakannya dalam bentuk ini. K sama dengan setengah masanya dikalikan dengan kecepatannya kuadrat. Gitu. Ini kalau untuk kasus linear ya. Ini kita bakal bahas juga karena kita banyak di gerak melingkar. Untuk sekarang kita bakal ngomongin soal ini aja. Nah, energi ini sebenarnya sama kayak energinya cahaya gitu ya. Kayak kemarin kita udah belajar juga energi cahaya. Contoh nih, misalnya bumi lah. Bumi misalkan aja dia nyerap banyak energi dari matahari, terus dia ubah jadi energi kinetik. Itu bisa juga ya, nanti kecepatannya berarti akan bertambah. Gitu. Jadi tinggal kita tahu aja nih, oke, energi-energi ini konversinya kemana-mana aja. Gitu. Nah biasanya kalau untuk di mekanika, itu nanti perputarannya ada di energi mekanik. Ya. Jadi energi mekanik itu adalah campuran antara energi kinetik dan energi potensial. Kalau misalnya energi kinetiknya hilang, berarti nanti dia ke energi potensial, ataupun sebaliknya. Seperti itu. Itu namanya energi mekanik ya, atau energi gerak lah. Hubungan antara dua itu biasanya. Walaupun banyak kejadian juga di mana nanti energi ini bakal berubah jadi energi yang lain, misalnya energi thermal. Gitu. Tapi itu berarti sudah menyalahi, bukan sudah menyalahi sih, maksudnya kondisi di mana energi mekaniknya kekal itu belum benar ya. Karena itu tadi, si energinya tuh berubah jadi hal lain lah, selain energi mekanik yang dua tadi, potensial dan kinetik. Jadi mungkin bisa dianggap kayak, nggak bisa sih, beda sih. nggak bisa kayak bensin, soalnya energi kinetik ini dia tuh nggak habis ya. Jadi lebih kayak tenaga sih, sama aja sih kayak bensin. Maksudnya tapi selama dia punya energi itu dia nggak menghabiskan si energinya itu sih. Bedanya itu. Kalau di energi beda sama di kasus-kasus kayak kita lari dan lain-lain gitu. Sebenarnya kayak yang kita juga gitu sih. Jadi sebenarnya banyak waste-nya ya kalau kita tuh. Jadi kita makan nih, kita nambahin energi kan ke dalam tubuh kita sebenarnya. Ya ada proses-proses yang membangkitkan energi lah di tubuh kita. Kemudian si energi-energi ini banyak yang hilang juga. Jadi misalnya kita ubah jadi gerak, nah nanti ada kayak gesek jalan yang menyebabkan kita berhenti dan lain-lain, gitu sehingga energinya hilang gitu. Tapi kalau misalnya efek itu nggak ada, terus kita dikasih energi, sebenarnya kita bakal terus bergerak ya. Nah, ada yang menghilangkan energi ini sebenarnya. Jadi lebih kompleks lah ceritanya kalau misalnya kita analogikan gitu ya. Nah, contoh untuk mencari energi tadi bisa langsung pakai rumus ini ya. Misalnya kayak bumi nih. Nah, berapa sih energi kinetik bumi? Gitu ya. Nah, berarti langsung aja ya kita. E sama dengan setengah mv kuadrat.
setengah. Tadi massa bumi 6 dikali 10 pangkat 24 kg. Dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya adalah 3 dikali 10 pangkat 4 per sekon kuadrat. Nah, dapatnya berapa nih? Ini adalah energi kinetik bumi berarti. Sebenarnya energi gerak sih. Energi untuk bergerak. Kalau dia nggak hilang, selama dia nggak hilang, berarti dia akan selalu bergerak dengan kecepatan segitu. Hilang ataupun bertambah ya. Kalau bertambah, berarti nanti dia makin cepat. Kalau misalnya dia berkurang, maka dia makin lambat. Itu energi kayak gitu. Nanti aku bakal jelasin juga kenapa dia bisa hilang, bisa nambah ya. Wah, 2,7 dikali 10 pangkat 33. Gede ya. Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Nah, ini sama aja kayak energi, pasti dia satuannya joule ya. Gede, segitu. Nah, itu adalah energi kinetik bumi. Kayak gitu. Oke. Energi kinetik linear ya ini sebenarnya. Nah, siapa yang bisa merubah energi kinetik ini atau energi secara umum lah ya? Ujung-ujungnya yang bisa merubah energi adalah mekanik ya terutama. Gaya lagi. Jadi bisa mengubah energi itu adalah gaya. Nah, bagaimana gaya bisa merubah energi? Sebenarnya itu tadi sama dengan apa namanya persamaan yang aku kasih tadi sebelumnya, di mana F dikalikan dengan delta X sama dengan usaha. Nah, usaha ini apa? Usaha ini sebenarnya adalah ini di usaha ya. Satuannya joule. F tadi gaya. Satuannya Newton. Dan delta X tadi adalah perpindahannya. Satuannya cm. Atau panjang lah. Usaha ini, nah sama-sama joule nih. Ya kan, sama kayak energi. Nah, usaha ini sebenarnya adalah selisih energi atau delta energi. Perubahan energi. Ya. Oke, nah contoh. Mungkin ini bakal lebih gampang kalau misalnya ini ya. Kita pakai bukan pakai planet atau benda-benda langit lah ya. Atau bisa sih sebenarnya. Kita coba buat kasus ya gimana ini. Oke, gini deh. Misalnya ada asteroid. Ada asteroid. Ini asteroidnya. Terus dia jatuh gitu. Dengan kecepatan
misalnya apa ya? Anggaplah 10 km per detik. Gitu. Masanya, misalkan massa asteroid, ini V asteroid ya. V asteroidnya 10 km per detik, massa asteroidnya misalnya 1 ton. Di 10 pangkat 3 kilogram. Mau nabrak bumi nih, mau nabrak bumi. Sehingga waktu itu, oh kalau gitu kita ini namanya masang kayak wahana gitu. Masang kayak wahana, kita iketin di ininya untuk memberhentikan si asteroid ini. Sampai dia berhenti lah. Kayak kita ngirim sesuatu terus dia nempel gitu. Gitu. Nah, terus ini kita kasih energi gitu. Terusnya nanti dia ada bahan bakarnya gitu untuk nahan si asteroidnya. Supaya dia enggak jatuh. Nah, si wahana ini dia itu misalnya punya F dorong ke sini tuh sebesar apa ya? Nah, aku jadi salah nih. Pakai F nggak ya? Nah, dia misalnya punya F apa ya? Sebenarnya agak aneh sih gara-gara ininya. Ya. Jangan tak kayak coba pikirin dulu. Bisa nggak? Masuk akal nggak sebenarnya? Bisa aja sih sebenarnya. Misalnya dia berikan F sebesar 1 kilonewton. Tuh. Nah, F1 kilonewton ini itu tuh apa namanya? Diaplikasikan ke si asteroid. 1 kilonewton ini kecil banget sih. Pakai 1 meganewton lah ya. 1 mega Newton. Nah, jadi bentar. Si gaya ini itu diberikan kepada si asteroid selama asteroid misalnya bergerak sejauh 1 kilometer. Jadi dia bergerak 1 kilometer itu dikasih terus. Oke.
berapakah perubahan gayanya, perubahan energinya gitu setelah dikasih itu. Karena kan berarti ada perpindahannya sebesar 1 km. Nah, berarti perhitungannya, sekarang kita cari dulu energi asteroidnya. K asteroid berarti sama dengan setengah masa asteroid dikalikan dengan kecepatan asteroid kuadrat ya. Jadi setengah dikalikan masa asteroidnya 10 pangkat 3 dikalikan dengan kecepatan asteroidnya tadi adalah 10 pangkat 3 juga kuadrat. Usaha yang diberikan itu adalah si roketnya tadi dia beri 1 meganewton berarti 10 pangkat 6 dikalikan tadi, terus dia menahan itu selama si asteroidnya bergerak 1 km dikali 10 pangkat 3 ya. Jadi nanti dapatnya ini 10 pangkat 6 Newton dikalikan 10 pangkat 3 meter. Dapatnya 10 pangkat 9 Newton meter atau Joule. Nah, kalau yang ini berarti sekitar 0,5 kali 10 pangkat 9 Joule. Jadi perubahannya atau delta Ka-nya itu adalah berarti K inisialnya ini adalah kondisi awalnya ya. W-nya itu adalah si delta Ka ini sebenarnya atau perubahan energi kinetiknya. Nah, ini delta Ka sama dengan Ka dikurangi dengan Ka akhir. Ka akhirnya aku kasih nama Ka aksen. Dengan kata lain, berarti Ka aksen ini sama dengan Ka dikurangi dengan W, ya kan? Nah, Ka-nya 0,5 dikali 10 pangkat 9. Usahanya tadi adalah 10 pangkat 9. Berarti perbedaannya ini sebenarnya ini namanya mutlak. Karena energi itu nggak ada arahnya, beda sama vektor. Dapatnya 0,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Artinya energi kinetik dari si asteroid akhirnya adalah 0,5 kali 10 pangkat 9 Newton, tapi arahnya udah beda nih. Jadi nanti dia malah pergi menjauh dari bumi. Gitu. Jadi yang menyebabkan si asteroidnya tadi kehilangan energi, energinya udah berkurang gitu ya, itu disebabkan oleh siapa? Itu adalah dari gaya tadi yang diberikan oleh roket. Gitu. Kak, mohon maaf, VA-nya Ya. itu 10 pangkat 3 dapatnya dari mana, Kak? VA, oh ini dari soal, dari kasus tadi gambarnya. Kok 10 kilometer? Iya, 10 km. Oh, 10 pangkat 4 ya harusnya ya. Sorry. Ini oh iya. 10 pangkat 4 berarti 0,5811 ya. Sorry. Benar ya? Ya. Nah, ini jadinya salah. Ini harusnya 10 pangkat 11 atau 10 pangkat 10 lah ya. 5. Jadinya 4,5. Sorry. Kita kurangin dulu. Jadinya tadi rapihin dulu 5 kali 10 pangkat 10 10 pangkat 9 berarti 4,9 ya kali 10 pangkat 10. Oh ternyata dia masih ke bumi. Berarti K aksennya jadi segitu. Gitu. Kak, itu kan benar Kak, kilometer ke meter pangkat 3. Tapi dikali 10 lagi.
Jadi dia 10 km. Jadi 10 dikali 10 pangkat 3, jadi 10 pangkat 4. Gitu. Aku ya salah. Karena dia 10 km, jadi 10.000 berarti kan. 10.000 meter berarti 10 pangkat 4 gitu. Oke. Oke. Kalau gitu kita istirahat bentar ya. Nanti kita masuk lagi. Bahas-bahas lagi, oke. Kak, 4,9 itu dapat dari mana? Ini dari 5 kali 10 pangkat 10 dikurangin 10 pangkat 9. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya ini aku samain gitu ya. Oh, bisa Jadinya dijelaskan Kak, caranya. oke. Jadi kayak 5 kali 10 pangkat 10 itu kan sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat 10. 10 pangkat 9 itu kan sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat 10 kan. Setuju nggak, teman-teman? Atau kalau misalnya kalian mau buatnya kebalik juga nggak apa-apa. Jadi kayaknya kayak gini. Jadi 50 kali 10 pangkat 9 dikurangi dengan 10 pangkat 9 gitu misalnya. Ini kan sama dengan 1 dikali 10 pangkat 9 kan? Atau sama dengan 49 dikali 10 pangkat 9. Atau 4,9 dikali 10 pangkat 10. Ini juga sama, jadinya kalau ini kan jadinya langsung 4,9 kali 10 pangkat 10 ya. Terserah, mau yang mana aja, nggak apa-apa. Yang enak. Yang atas, yang bawah. Gimana? Udah kebayang? Gimana?